Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Islam sebelum kemerdekaan Indonesia atau pada masa kemerdekaan Indonesia, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdul Rahman, yang juga dikenal dengan julukan Joko Tingkir, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu adalah Muhammad Hashim bin Asy'ari binti Halimah binti Layyinah binti Syihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir, atau dikenal dengan nama Mas Karbet bin Lembu Pateng. Penyebutan pertama menunjuk pada silsilah keturunan dari jalur bapak, sedangkan yang kedua dari jalur ibu. Kiai Haji Hashim Asy'ari dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon pada 14 Februari tahun 1873 Masehi, atau bertepatan dengan 12 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Tempat kelahiran beliau berada di sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di pesantren Gedang. Gedang sendiri merupakan salah satu dusun yang terletak di desa Tambakrejo, kecamatan Jombang. Beliau kemudian tercatat meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1947 di kota dan provinsi yang sama. Pemakamannya sendiri berlokasi di Tebu Ireng, salah satu daerah di Jombang. Hashim Asy'ari merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan semata-mata karena Hashim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya ingin melakukan inovasi. Namun memang kondisi pada saat itu sudah sampai pada kondisi genting dan wajib mendirikan sebuah wadah. Adanya wadah ini membuat puncak perjuangan yang dipelopori oleh ulama muncul setelah adanya fatwa jihad yang dikembangkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan lebih dikenal dengan resolusi jihad. Resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 sebelum pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Resolusi itu sebagai legitimasi bagi pemerintah sekaligus kritik terhadap sikap politik yang pasif dengan agresi militer sekutu. Resolusi jihad merupakan pernyataan tertulis yang disepakati oleh wakil-wakil masyarakat yang memuat tuntutan untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan landasan ajaran Islam dan sejatinya meminta ketegasan pemerintah Indonesia segera mendeklarasikan perang suci atau perang jihad. Resolusi jihad yang dikembangkan Hashim Asy'ari ini berawal dari peristiwa sebelumnya, yaitu setelah kemenangan sekutu atas Jepang yang ditandai dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945, maka Indonesia memproklamasikan secara de facto tanggal 17 Agustus. Fatwa inilah yang membuat tidak hanya para tentara namun seluruh santri ikut memperjuangkan kemerdekaan dengan tekad jihadnya. Kiai Haji Hashim Asy'ari berhasil membuat seluruh santri ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan, dan jasanya tidak akan pernah dilupakan. Selanjutnya, tokoh Islam setelah kemerdekaan. Tokoh Islam setelah kemerdekaan saya mengambil Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah anak ke-9 dari Sultan Hamengkubuwono VIII dengan istri kelimanya Raden Ajeng R.A. Kustila atau K.R.A. Adipati Anum Amungku Negara atau Kanjeng Alit. Ia lahir pada masa pemerintahan Belanda di Yogyakarta pada 12 April 1912 dengan nama Bendoro Raden Mas Dorojatun di Ngasem. Sebagai keturunan langsung dari Sultan, ia diangkat menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta ke-9 mulai 18 Maret 1940 sampai menghembuskan nafas terakhirnya di usia 76 tahun pada 2 Oktober 1988 di Amerika.
Di bawah pimpinan Hamengkubuwono IX inilah Yogyakarta banyak mengalami perubahan. Ia sangat berani dan dengan tegas menentang kaum penjajah. Ia bersemangat memperjuangkan nasib rakyat Yogyakarta agar segera meraih otonomi sendiri. 4 tahun waktunya dihabiskan untuk bernegosiasi dengan Dr. Lucien Adam selaku diplomat senior Belanda. Kemudian di masa penjajahan Jepang, ia berada paling depan dalam menolak pengiriman Romusa yang mengadakan proyek lokal saluran irigasi selokan Mataram. Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang jengah terhadap intimidasi haus akan kemerdekaan, ia lantas mendorong pemerintah RI agar bisa merdeka dan memberi status istimewa bagi Yogyakarta. Perjuangannya bersama Paku Alam IX menjadi penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia pun terwujud. Ia diangkat menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pertama oleh Presiden Soekarno tepat di hari proklamasi 17 Agustus 1945. Jabatan itu diembannya hingga akhir hayat yang dibantu Paku Alam VII selaku pejabat gubernur. Mulai 2 Oktober 1945 sampai 27 Juni 1947, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet Syahrir III. Ia diangkat lagi dalam Kabinet Amir Syarifuddin I dan II pada 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947, yang dilanjutkan hingga 28 Januari 1948. Di masa ini, Jakarta dikuasai Belanda dalam agresi militer Belanda I, yang dilaksanakan pada 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengajak Presiden untuk memimpin Indonesia dari Jakarta, sehingga perjuangannya setelah kemerdekaan membuat Indonesia berhutang budi kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX karena telah membantu dalam bebas dari agresi militer Belanda. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.